Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk memperingati Hari Santri Nasional. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya Poppy Putri Malika untuk membacakan rangkaian acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan Mars Hari Santri Nasional. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri bukti cinta pada
wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Fattah ya Alim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan juga anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Nurul Huda Ciputat yang Bapak cintai sekaligus Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur di pagi hari yang cerah namun sedikit mendung ini kita dapat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional adalah peringatan yang setiap tahun, 1 tahun sekali itu kita laksanakan, dan kegiatan ini, peringatan ini merupakan bagian daripada Hari Besar Nasional atau peringatan Hari Besar Nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Oktober tahun 2015. Berarti Hari Santri ini udah berapa tahun sampai sekarang? Dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2020. Berarti sudah ada sekitar 9 tahun Hari Santri ini sudah dilaksanakan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita, seseorang yang memiliki power di dunia, yang merevolusi keadaan manusia di dunia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'annya, serta tak lupa kita semua sebagai umatnya yang tetap teguh terhadap ajarannya sampai saat ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini ya, karena ini sifatnya amanat, jadi Bapak kita bilang ini amanat atau ceramah. Kalau ceramah itu pasti harus lama, tidak mungkin ceramah 5 menit ya. Nah kalau amanat mungkin 5 menit pun cukup ya, tapi kalau ceramah itu harus beberapa menit gitu ya. Tapi Bapak tidak mempermasalahkan itu karena Bapak sering bingung ini ceramah atau amanat gitu ya, seperti itu. Tapi yang jelas tidak akan mengurangi semangat kita pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan Hari Santri Nasional. Oke, kita mulai daripada yang pertama, Hari Santri. Ya, siapa santri itu? Tahu santri? Tahu santri tahu? Tahu santri? Santri itu ada panjang singkatan, ada singkatan, ada kepanjangannya. Santri, sekelompok anak yang taat dan rajin ibadah. S-nya sekelompok, A-nya anak, N-nya ya sekelompok anak, S-A-N sekelompok anak, T-nya apa? Yang taat, R-nya apa? Yang rajin, dan I-nya adalah ibadah. Santri adalah sekelompok anak yang taat dan rajin ibadah. Siapa santri itu? Siapa santri itu? Santri itu adalah orang yang mampu melaksanakan ibadah secara terus-menerus, dan dia yang mempunyai seorang guru. Ya. Kalau santri tanpa guru itu bukan santri. Ya, santar. Ya. Kenapa kita setiap tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri? Ya, karena sejarahnya ya, ketika zaman penjajahan dulu itu, ketika Indonesia belum merdeka, ketika Indonesia masih dijajah oleh negara lain, ketika Indonesia pada waktu itu tidak bisa melakukan apa-apa selain dengan melawan ya, ada sekelompok ya, orang, ada sekelompok anak, ada sekelompok pemuda
penting tersebut, muncullah beberapa kelompok dari kalangan santri yang belajar kepada gurunya, yang belajar kepada ustadznya. Mereka langsung mengatakan bahwa kita harus melawan penjajahan. Pada waktu itu bukan hanya orang-orang biasa, bukan hanya pejabat-pejabat yang ada di desa ataupun di daerah itu yang melawan bangsa penjajah, tapi para santri pun bersama guru-guru ngajinya mereka melawan untuk melawan penjajah. Dengan apa mereka melawan? Apakah dengan senjata? Apakah dengan rudal? Apakah dengan bom? Tidak. Karena pada waktu itu ketika zaman penjajahan, para santri-santri yang ada di Indonesia mereka melawan dengan senjata yang seadanya. Kalau di sana ada batu, mereka melawan dengan menipu batu. Kalau di sana ada batu, mereka melawan dengan membawa batu. Kalau di sana misalnya ada senjata lain, pisau, mereka membawa pisau. Pada waktu itu karena saking brutalnya para penjajah untuk menjajah Indonesia, bahkan sampai ada yang membunuh, bahkan sampai ada yang menghabisi nyawa orang-orang Indonesia, yang akhirnya para santri dan para kiai pada waktu itu mereka bersama-sama berjuang dengan warga negara Indonesia untuk melawan penjajah. Atas dasar itu ya, pada tanggal 22 Oktober tahun 2015 ya, ketika zaman Presiden Joko Widodo ya, itu dicanangkan sebagai Hari Santri Nasional, karena pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 itu terjadinya peperangan antara kaum santri melawan penjajah. Dan siapa yang menang? Siapa yang menang pada waktu itu? Yang menang adalah Indonesia, yang akhirnya bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu berkat jasa siapa? Bukan hanya warga Indonesia, bukan hanya jasa para pejabat, bukan hanya jasa warga-warga biasa, tapi karena jasa para santri. Karena pada waktu dulu itu kebanyakan di Indonesia itu adalah ya, seorang santri dan seorang kiai. Ya. Banyaknya orang-orang yang belajar untuk agama Islam, banyaknya pondok-pondok pesantren pada waktu itu. Ya. Yang sekarang mungkin kalian ada yang tahu juga pondok pesantrennya, ada yang belum tahu juga. Semisalnya pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, Gontor, Tepuyang, itu adalah pesantren-pesantren yang pada waktu penjajahan itu sudah ada. Kalau sekarang, ya pesantren sekarang itu mungkin pesantren yang sekarang ini di Sumber atau ya ada, karena pada waktu itu ada beberapa pesantren yang para kiainya sekarang itu ikut untuk melawan bangsa penjajah. Apa maknanya dari peringatan Hari Santri ini? Ya. Yang pertama, makna dari peringatan Hari Santri, kita belajar untuk menjadi seorang santri. Ya, seorang santri itu seperti apa sih? Seorang santri seperti apa? Cing laki-laki, bapak nanya, santri itu seperti apa? Laki-laki, santri itu seperti apa? Seperti apa? Perempuan, santri seperti apa? Seperti apa? Kasep Ya. Budungan. Santri seperti apa? Soleha. Ya. Laki-laki, santri itu seperti apa? Jadi coba bapak sekarang mau nanya kalian soleh dan soleha. Ya. Yang pertama, makna dari Hari Santri yaitu kita belajar untuk menjadi seorang santri. Santri itu akan taat dan patuh terhadap gurunya. Ya, dimanapun dan kapanpun berada, seorang santri akan menuruti apa yang diperintahkan oleh guru. Ya, di pesantren seperti itu. Ya. Coba kalau kalian ada yang di sini yang pesantren, ada, pasti akan nurut kepada gurunya. Tidak mungkin
ini kalian bisa jadi siswa-siswi yang lebih baik lagi, siswa-siswi yang bisa melaksanakan perilaku dan sikapnya seperti apa yang dilakukan oleh seorang santri kepada gurunya, ya, sikap kepada gurunya, kepada orang tua, ya kalian harus memiliki sikap dan adab yang baik, ya. Berbuatlah yang baik karena hasilnya atau nanti dampaknya pun akan baik kepada kita, ya. Itu ya mungkin makna dari hari santri ini, ya. Mungkin tidak akan panjang lebar Bapak akan menyampaikannya, mungkin dicukupkan sekian. Daripada ada kekurangan dalam penyampaian kata, Bapak akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Ada yang sudah tahu doanya? Baik, kita mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang-kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup kegiatan peringatan hari santri ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi apa yang Allah inginkan, mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang berguna untuk bangsa yang ada. Allah yang ini Tuhan Tuhan bersalah Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ahli baitihi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.